Kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran mengenai materi pengendalian sosial, yang mana ini pelajaran sosiologi kelas 10. Tonton terus agar kita menambah wawasan, oke? Nah, sebelum kita masuki materi kita akan memasuki namanya tujuan dan manfaat dalam pembelajaran pengendalian sosial. Bagi siswa dapat mengetahui dan mengidentifikasi jenis-jenis lembaga sosial dan dapat mengetahui konsekuensi atau akibat tidak berjalannya lembaga sosial tersebut. Dan juga manfaatnya adalah kalian dapat bisa menerapkan cara-cara pengendalian sosial di lingkungan kalian sendiri. Baik, selanjutnya kita akan masukkan materinya, oke? Sebelum kita lanjut dengan topik pembahasan saya ingin bertanya dulu kepada kalian, apa sih itu pengendalian sosial? Ada yang tahu? Saya beri waktu 5 detik untuk menjawabnya. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Baik, kita akan melakukan penjelasan apa itu pengendalian sosial menurut para ahli dan tokoh-tokoh yang berpengaruh di dalam pengendalian sosial. Kita lihat dari menurut pandangan Ong Janangringrat, di mana dikatakan pengendalian sosial itu memiliki peranan penting untuk menghindarinya terjadinya penyimpangan dan mengerahkan anggota masyarakat untuk bertindak menurut norma-norma dan nilai-nilai yang telah disepakati. Salah satu contohnya yang bisa kita terapkan di lingkungan kita, salah satu nilai-nilai yang nggak boleh kita langgar seperti melakukan asusila atau pencurian. Nah, disinilah dimasukkan masuk dari kata Konjenering itu adalah untuk membuat suatu aturan kepada anggota-anggota yang ada di lingkungan tersebut. Nah, itulah dimaksud dari pernyataan Konjenering. Dan juga ada menurut tokoh kedua, yaitu Peter I. Beger, di mana dikatakan pengendalian sosial itu adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan para anggotanya membangkang. Misalnya ada nih suatu ormas. Ormasnya ini bisa dikatakan anggotanya itu membangkang dengan cara mereka tidak mengikuti aturan-aturan yang ada dalam organisasi masyarakat itu. Misalnya mereka berantem, tetapi di dalam ormas itu dilarang berantem sesama anggota ormasnya itu. Tapi ada juga orang yang mau berantem di sekitar lingkungan anggota ormas itu. Nah, itu salah satu bentuk dimaksud dari kata Peter E. Beger. Nah, sampai sini sudah ada yang paham? Di dalam pengendalian sosial itu memiliki adanya 2 sifat pengendalian. Yang pertama yang bersifat preventif, yang kedua ada bersifat represif. Di mana preventif itu sebelum akan terjadinya pelanggaran, yang kedua itu represif, yaitu sesudah terjadinya pelanggaran atau mengkondisifkan suatu pelanggaran. Nah, di preventif itu salah satu contohnya yang bisa kita lakukan, yang bisa kita terapkan adalah misalnya seorang polisi mengajak sosialisasi masyarakat atau anak-anak sekolah agar supaya apa? Jangan tawuran, jangan bolos, jangan memakai narkoba. Nah, itulah masuk dalam contoh preventif. Yang kedua ada contoh represif. Contoh represif itu sesudah terjadinya pelanggaran. Misalnya polisi menangkap seorang kawasan begal. Pas kebetulan polisi itu menangkapnya sebelum begal itu melaksanakan aksinya. Nah, itu termasuk dalam cara sifat pengendalian yang preventif, represif. Nah, di pengendalian sosial itu ada caranya. Cara pengendalian sosial itu banyak sekali. Namun kita bisa mengambilkan secara fenomenal ataupun yang familiar cara pengendalian sosial itu. Ada pengendalian secara institusi dan non-institusi. Yang institusi itu pengendalian yang melalui lembaga-lembaga
yang ada di dalam masyarakat seperti lembaga pendidikan, lembaga pengadilan, lembaga agama, lembaga kepolisian. Salah contohnya lembaga pendidikan, di mana pengendalian sosial itu mereka menjauhkan seorang anak sekolah agar mereka diajari kepintaran tentang pembelajaran, kedisiplinan, dan lain-lainnya. Nah, dan juga ada yang pengendalian secara non-institusi. Biasanya pengendalian secara institusi itu dia bersifat individu atau kelompok. Biasanya ini terjadi secara spontanitas. Biasanya pengendalian sosial ini tidak bersifat resmi. Kalau yang pengendalian secara non-institusi, misalnya salah satu contoh pengendalian yang non-institusi itu, misalnya kamu nih melihat copet. Nah, kamu lihat copet, otomatis ada nih salah satu orang melihatnya, adanya terjadinya baku hantam, memukul copet itu, dan bisa juga secara kelompok. Padahal mereka itu nggak saling mengenal. Si kelompok yang sana melihat dari copet, karena copet itu menjadi suatu keresahan di dalam masyarakat, mereka menggugupinya sampai habis-habisan. Padahal mereka kelompoknya ini nggak saling mengenal. Nah, ini biasanya itu tidak resmi pengendaliannya secara non-institusi. Nah, sampai sekian materi kita, semoga bermanfaat ya buat kalian semua.